Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Tulungagung. Saya Dwi Fitria Pontiana dari SD Al-Islah Tulungagung. Saya Siti Fatimah dari SMPN 4 Tulungagung. Saya Hevi Wahyuningtyas dari SD Negeri 3 Pojok Campur Darat Tulungagung. Kami akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik dengan supervisor, coach, dan juga coaching. Selamat menyaksikan. Bu Fatim, selamat siang. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Evi. Alhamdulillah hari ini kabar saya baik. Baik Bu Fatim, sebelum memulai proses coaching, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Ibu Fatim dengan Ibu Nana. Sebelum Ibu mulai proses coaching, saya sampaikan ada beberapa hal terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip-prinsip seorang coach, yaitu meliputi kemitraan,
proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Tentunya ibu juga sudah mempunyai kompetensi inti dari seorang coaching, ya seorang coach meliputi kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dan tentunya dengan teknik rasa. Dan saya juga berharap dalam proses coaching nanti Bu Fatin dapat menerapkan alutsista yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itulah rubrik penilaian yang saya jadikan acuan dalam mengobservasi ibu. Bagaimana, bisa dipahami ibu? Sabu. Baik, kalau begitu, selanjutnya sebelum proses coaching berlangsung, ini saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Fatin. Untuk pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang akan ibu terapkan atau ibu kembangkan? Potensi yang ingin saya kembangkan di sini ada dua, Bu. Yang pertama, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Dari dua kompetensi ini, kira-kira yang mana yang akan ibu kembangkan secara spesifik? Kemampuan yang akan saya kembangkan secara lebih spesifik di sini adalah mendengarkan aktif, supaya saya bisa menggali potensi atau ide-ide dari coach agar coach dapat menemukan masalah yang sedang dihadapinya. Baik ibu, benar sekali. Mendengar aktif ini adalah salah satu kunci agar kita bisa menggali banyak hal dari seorang coach. Dan ini yang pertanyaan terakhir ya ibu, perihal indikator ketercapaian yang ingin ibu tuju itu apa? Indikator yang ingin saya tuju di sini bahwa nanti dalam proses coaching ini, Bu, saya ingin menerapkan alur tirta secara buntut dalam proses coaching ini. Baik ibu, semoga dari indikator yang ibu Fatin sampaikan, mulai proses dari alur tirta secara runtut, terus Bu Fatin juga bisa menggali potensi ide-ide dari seorang coach. Semoga pada nanti saat coaching berlangsung akan semaksimal mungkin. Terima kasih ibu. Sama-sama, Bu Evi. Assalamualaikum Bu Fatin, apakah hari ini Bu Fatin sedang sibuk? Waalaikumsalam, Bu Nana. Tidak, Bu, saya sedang tidak sibuk. Ada apa? Begini Bu, saya ingin sedikit bercerita tentang masalah yang sedang saya hadapi ini Bu. Oh iya, silahkan. Begini Bu, saya ini ingin mengkondisikan siswa saya yang sangat aktif sekali sehingga membuat gaduh di kelas gitu Bu. Tujuannya apa ya Bu dengan mengkondisikan siswa gaduh tersebut? Supaya kelas saya itu lebih kondusif Bu, karena memang saat ini itu siswa saya gaduh sehingga kelas itu sangat sekali tidak kondusif dalam menerima pembelajaran. Lalu, apa kiranya yang sudah Bu Nana lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya sudah mencoba berbagai strategi Bu untuk metode-metode, namun masih saja kelas saya itu tidak kondusif dan cara-cara tersebut tidak efektif. Kira-kira nih, mengapa ya Bu metode yang Bu Nana terapkan tadi tidak berhasil di kelas Bu Nana? Mungkin kok karena saya masih kesulitan untuk menghandle anak-anak Bu, dan di situ anaknya itu terlalu aktif di kelas sehingga suka mengganggu temannya, akhirnya jadi gaduh kelasnya. Kalau begitu apa ya Bu yang kira-kira Bu Nana butuhkan untuk dapat mengatasi masalah di kelas Bu Nana tadi? Di sini saya membutuhkan strategi yang tepat Bu, strategi yang tepat untuk mengatasi sesuai dengan karakteristik anak saya yang sangat aktif sekali di kelas. Kalau begitu baiklah. Mari kita pikirkan ya Bu Nana, strategi apa yang kiranya sesuai untuk peserta didik Bu Nana. Mungkin karena anak-anak tersebut terlalu aktif Bu, sehingga tidak tertarik dengan pembelajaran saya gitu Bu. Jika demikian ya Bu, bagaimana strategi yang tepat menurut Bu Nana agar peserta didik tadi dapat mengikuti pembelajaran Bu Nana? Mungkin karena anak tersebut terlalu aktif bergerak, dia kesana kesini,
dia mengganggu temannya lari-lari ke sana ke sini, mungkin kok game-game yang mengandalkan fisik, mungkin game-game yang membuat anak-anak lebih aktif, itu mungkin kok cocok untuk karakteristik anak saya yang aktif tersebut, Bu. Ide menarik itu, Bu. Karena kan anak sekarang juga cenderung lebih suka bermain game ya, Bu. Kemudian nih, kira-kira kapan Bu Nana akan melaksanakan rencana Bu Nana tersebut? Jadi di sini nanti saya akan segera membuat konsepnya, Bu. Jadi nanti saya akan membuat konsep game tersebut untuk dapat saya terapkan di anak-anak. Setelah itu nanti saya akan secepat mungkin saya akan melaksanakan hal tersebut, karena memang benar-benar saya perlukan saat ini untuk menghandle kelas saya yang sangat tidak kondusif sekali. Ya, baik. Semoga Bu Nana segera dapat melaksanakannya ya, nanti semua persiapan segera terlaksana, jadi segera mungkin masalah dari kegiatan pembelajaran Bu Nana nanti dapat terselesaikan. Baik Bu Nana, kira-kira apa masih ada yang dapat saya bantu? Saya kira sudah, Bu. Saya sudah menemukan strategi yang dapat saya lakukan untuk saya terapkan di dalam kelas. Ya. Kalau begitu semoga segera terlaksana ya Bu, dan jangan lupa nanti bagaimana perkembangan yang sudah Ibu terapkan, apakah berhasil atau kurang maksimal, nanti jangan lupa sharing lagi dengan saya. Iya, Bu Fatim, saya nanti tentunya setelah saya melaksanakan hal tersebut di dalam kelas, saya akan terus continue untuk melaporkan kepada Bu Fatim untuk dapat dilihat progresnya gitu. Terima kasih Bu Fatim. Sama-sama Bu Nana. Saya tadi sudah mengamati proses coaching yang dilakukan Bu Fatim sama Bu Nana. Ini ada beberapa catatan, tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertanyaan pertama yaitu apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching dan apa yang sudah menjadi indikator keberhasilan Ibu Fatim pada saat melakukan coaching tadi? Dalam coaching yang saya lakukan tadi dulu, saya sudah menerapkan prinsip coaching berupa kemitraan dan memaksimalkan potensi dari coaching. Dan untuk kompetensi inti yang ingin saya capai, saya sudah menerapkan mendengar aktif dan memberi pertanyaan berbobot untuk coach saya. Jadi yang sudah Ibu sampaikan tadi sesuai dengan hasil catatan saya. Ibu juga sudah memberikan sebuah prinsip yaitu kemitraan. Itu tadi terbukti ketika Bu Fatim ngobrol merasa setara dengan Bu Nana, tidak ada perbedaan setara dengan Ibu Nana. Dan Ibu juga sudah melakukan prinsip dari coaching itu tersebut yaitu kreatif, di mana Ibu Fatim berusaha menggali ide-ide atau potensi yang ada di dalam diri seorang coach terkait masalah yang dihadapi. Dan Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif. Dan pada saat coaching berlangsung, tadi Ibu juga sudah sesuai dengan alur cerita, mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan yang terakhir yaitu tanggung jawab. Secara gambaran umum yaitu tadi Ibu Fatim sudah melaksanakan proses kegiatan coaching yang sangat baik dengan Bu Nana. Dan untuk pertanyaan terakhir, berdasarkan proses coaching tadi, kompetensi apa yang ingin Bu Fatim kembangkan? Kedepannya yang ingin saya kembangkan di sini adalah kehadiran penuh, Bu, supaya nanti saya bisa lebih menggali ide-ide untuk menyelesaikan masalah dari coach saya. Benar sekali Bu Fatim, kehadiran penuh itu sangat penting dalam proses coaching, karena dengan kehadiran penuh seorang coach merasa diperhatikan, terus dianggap, sehingga
seorang coach bisa menemukan ide-ide atau solusi-solusi yang dapat solusi-solusi yang ada yang bisa solusi-solusi yang ada bisa menghadapi suatu permasalahan yang dihadapi seorang coach tersebut. Semoga kedepannya Bu Fatim dapat mengembangkan kompetensi yang diingat tadi, yaitu kesadaran penuh, dan semoga lagi Bu Fatim dapat mengembangkan potensi-potensi yang lainnya dari coaching yaitu, dan semoga depannya lagi Bu Fatim dapat menerapkan coaching ini dengan rekan sejawat atau dengan yang lainnya, terutama dengan menggunakan alur cerita. Terima kasih Bu Fatim. Sama-sama Bu Evi.